Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nur Fauzia dengan NIM 1519103830025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media kontras radiologi. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian media kontras. Media kontras adalah senyawa yang digunakan untuk memindai struktur jaringan lunak seperti pembuluh darah, lambung, rongga perut, dan rongga lainnya yang tidak terdeteksi oleh pemeriksaan sinar X. Untuk cara pemberian bahan kontras yaitu yang pertama ada oral. Oral ini bahan kontras diminum melalui mulut atau ditelan juga melalui mulut. Yang kedua adalah anal. Anal ini disuntikan pada anus seperti pada pemeriksaan kolon induk. Yang ketiga ada intravena. Intravena ini bahan kontras disuntikan pada pembuluh darah vena seperti BNO IVP. Dan yang keempat adalah intraorgan. Intraorgan ini seperti pada pemeriksaan histerosalpingografi atau HSG, yaitu pemeriksaan pada rahim. Dan yang kelima adalah intraarterial, yaitu bahan kontras disuntikan melalui pembuluh darah arteri seperti pada pemeriksaan angiografi. Untuk tipe bahan kontras yaitu ada dua, yaitu bahan kontras positif dan bahan kontras negatif. Bahan kontras positif ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan kontras yang larut atau soluble dan bahan kontras yang tidak larut atau insoluble. Bahan kontras yang larut ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu bahan kontras yang dapat terionisasi atau ionik dan bahan kontras yang tidak dapat terionisasi atau non-ionik seperti iopamidol, iohexol, iopromide, ioversol, dan iopentol. Untuk bahan kontras yang terionisasi ini memiliki osmolalitas yang tinggi dan memiliki resiko yang tinggi untuk terkontaminasi juga. Yang disebut osmolalitas adalah jumlah zat terlarut dalam zat lain. Nah, ini bisa dilihat untuk bahan kontras yang positif ini menghasilkan gambaran yang radio opak atau berwarna putih seperti ini. Ini pada pemeriksaan apendikogram dengan menggunakan bahan kontras barium sulfat. Dan untuk bahan kontras yang negatif ini seperti pada gambar, yaitu menghasilkan gambar yang warna hitam. Lalu untuk bahan kontras yang ionik yaitu bisa menggunakan barium sulfat atau BaSO4. Barium sulfat ini berupa serbuk yang tidak larut dan memiliki nomor atom yang besar, yaitu yang berjumlah 56, sehingga terjadi peningkatan warna putih pada film radiografi nantinya, atau yang biasa disebut radio opak. Biasanya digunakan pada pemeriksaan GIT atau gastrointestinal dan aplikasinya bisa lewat oral dan bisa lewat anal. Untuk iodin ini juga memiliki nomor atom yang cukup tinggi, yaitu 53, yang akan menghasilkan gambaran yang radio opak juga. Nah, untuk bahan kontras yang terdiri dari iodium atau iodin, ini dapat larut dalam air sehingga tidak akan membahayakan tubuh. Dan untuk aplikasinya biasanya digunakan pada intravena atau intraarterial. Untuk efek samping bisa gatal-gatal, kulit kemerahan, rasa mual, rasa ingin muntah, batuk, sakit pada lengan bekas suntikan, rasa panas, sesak nafas, gagal ginjal, dan lain-lain seperti pada presentasi ini. Untuk tindakan penanggulangannya, jika gejala ringan seperti batuk, mual, muntah, ini bisa diatasi dengan membersihkan bekas muntahan itu atau dengan menginstruksikan kepada pasien untuk tarik nafas lewat hidung dan keluar lewat mulut, atau jika belum dapat teratasi bisa diberikan zat adrenalin atau semacamnya. Untuk reaksi berupa alergi itu bisa diberikan obat anti alergi. Dan untuk reaksi berat seperti bronkospasme, ini dapat diberikan oksigen, adrenalin, dan kortikosteroid. Dan untuk gejala-gejala yang lain yang berat, itu bisa diatasi sesuai dengan reaksinya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.